tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan kita yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormovita berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembulu atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat Gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini? Kalau sahabat Gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat Gen kurang tepat ya menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah. Namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan trofofil tidak menghasilkan spora. Ibaratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Tumbuhan paku bermetagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Created using Powtoon.